وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Fiqhul Muyassar, Al-Babul Hadi Asyara fi Salatil Khawfi wa fihi Masailu. Bab yang ke-11 adalah tentang salat al-khawf dan padanya ada beberapa permasalahan. Hadha huwa al-'udhru ats-tsalitsu min al-a'dzari allati takhtalifu biha as-salatu fi hay'atiha. Ini merupakan udzur yang ketiga dari udzur-udzur yang berbeda padanya salat dalam tata caranya, au adadiha atau jumlahnya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala udhril maradi was safari, dan telah berlalu pembicaraan tentang udzur sakit dan safar. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu masyru'iyyatiha wa syurutuha. Permasalahan yang pertama adalah hukumnya dan dalil disyariatkannya dan syarat-syaratnya. Al-awwalu hukmuha, yang pertama adalah hukumnya. Salatul khawfi tushra'u fi kulli qitalin mubahin. Salat khawf itu disyariatkan pada setiap peperangan yang diperbolehkan. Ka qitalil kuffari wal bughati wal muharibina. Seperti memerangi orang-orang kafir dan para pembelot dan orang-orang yang memerangi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut dari menyerang kalian orang-orang kafir. Wa qisa 'alaihil baqi, dan dikiaskan terhadap orang-orang kafir itu yang selain mereka, mimman yajuzu qitaluhu, dari siapa yang boleh untuk diperangi. Fatushra'u indal khawfi min hujumil aduwi awil harabi min aduwin in kanal harabu mubahan. Maka disyariatkan salat itu ketika ada khauf atau rasa takut dari serangan musuh atau melarikan diri dari musuh, jika saja melarikan diri itu yang diperbolehkan. Wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin adamiyan aw sab'an, dan termasuk di dalam kategori musuh adalah semua musuh, baik itu yang manusia atau hewan buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu, dari apa-apa yang manusia khawatir terhadap dirinya darinya. Kasaili alladhi yuridu ahlahu aw malahu, seperti penjahat yang menginginkan keluarganya atau hartanya. Wal gharimi adh-dhalimi wa ghairi dzalika, dan penagih hutang yang zalim dan yang selainnya. Asani dalilu masyru'iyyatiha, yang kedua adalah dalil disyariatkannya. Wa dalilu ala masyru'iyyatiha, dalil tentang disyariatkannya salat tersebut. Al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u, kitab, sunnah, dan ijma'. Ammal kitabu fa qauluhu ta'ala, sedangkan dari kitab adalah firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan jika engkau bersama mereka dan engkau melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka bersamamu, dan hendaklah mereka mengambil atau membawa senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum.
Dan jika mereka sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang, menyingkir dari belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah datang kelompok yang lainnya yang belum salat dan mereka salat bersamamu. Hendaklah mereka bersiap siaga dan mengambil senjata-senjata mereka. Wa shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tersebut. Wa ajma'a as-sahabatu ala fi'liha, dan para sahabat berijma' tentang pengerjaannya. As-salisu syurutuha, yang ketiga adalah syarat-syaratnya. Wa tushra'u salatul khawfi bi syartaini, dan disyariatkan salat khauf itu dengan dua syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama adalah an yakunal aduwu mimman yahillu qitaluhu, hendaklah musuh itu dari mereka yang halal untuk, atau dari siapa yang halal untuk diperangi, ka qitalil kuffari wal bughati, dan seperti memerangi orang-orang kafir dan para pembelot atau pembangkang, dan orang wal muharibina, dan orang-orang yang menyerang atau memerangi, kama sabaqa, seperti yang sudah dahulu. Wa syartus tsani, dan syarat yang kedua, an yukhafa hujumuhu 'alal muslimina halas salati, hendaklah ditakuti penyerangannya terhadap orang-orang muslim pada kondisi salat. Al-mas'alatu tsaniyatu kaifiyatu salatil khaufi, permasalahan yang kedua adalah tata cara salat khauf. Ja'at salatul khaufi ala iddati sifatin, wa minha sifatul waridatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Sahal bin Abi Hasmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Telah datang tentang salat khauf dengan beberapa sifat, di antaranya sifat yang datang atau tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Sahal bin Abi Hasamah al-Ansari radhiyallahu anhu, wa hiya ashbahu bis sifatil madhkurati fil Qur'anil Karimi, dan ia menyerupai sifat yang disebutkan di Quran Al-Karim. Wa fiha ihtiyatun lis salati wa ihtiyatun lil harbi, padanya adalah penjagaan terhadap salat dan penjagaan terhadap perang. Wa fiha nikayatun bil aduwi, dan padanya juga ada nikayah ini pemberian rasa takut terhadap musuh. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam, beliau telah mengerjakan hadhihi salata fi ghazwati dzati ar-ruqa'i, melaksanakan salat ini pada perang Dzatir Ruqa'. Wa sifatuha kama rawaha Sahal, sifatnya seperti yang diriwayatkan oleh Sahal. Anna ta'ifatan saffat ma'an nabiyyi, bahwasanya sekelompok berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wujahal aduwi, dan sekelompok yang lain menghadapi musuh. Fa shalla billati ma'ahu raka'atan, maka beliau salat dengan kelompok yang bersama beliau 1 rakaat. Tsumma sabata qa'iman, kemudian beliau tetap berdiri, berdiam diri dalam keadaan berdiri setelah 1 rakaat. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka sekelompok tersebut menyempurnakan salatnya masing-masing. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi atau bertolak. Wasofu wujahal aduwi, kemudian berbaris untuk menghadapi musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian datang kelompok yang lain. Fasalla bihim ar-raka'ata, dan beliau salat bersama mereka 1 rakaat. Allati baqiyat min salatihi, yang tersisa dari salat beliau.
Waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian datang kelompok yang lain, fasalla bihim raka'atal lati baqiyat min salatihi, kemudian beliau salat bersama mereka 1 rakaat yang tersisa dari salat beliau, summa sabata jalisan, kemudian beliau dalam keadaan duduk, wa atammu li anfusihim, kemudian mereka masing-masing menyempurnakan salat mereka, summa sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.